Sahabat, saya lanjut lagi ya. Jadi tadi setelah kita menganalisis hasil riset tadi, ada satu tahapan juga dalam perjalanan PhD ini, yaitu ketika kita melakukan transfer atau transfer ya. Jadi ketika sudah selesai analisis, sebenarnya kalau belum selesai juga nggak apa-apa. Kalau kita sudah punya initial finding, kita udah bisa melakukan transfer. Nah, kenapa transfer? Nah, transfer ini semacam kayak kita keeping track ya, bahwa oh ya, kita harus lapor nih ke University Committee gitu ya, bahwa riset kita udah sampai di mana. Kita udah selesai data collection, kita udah ada initial funding, dan yang paling penting dari hasil initial finding tersebut kita bisa menyampaikan contribution to knowledge. Apa sih gitu kan? Apakah masih sama gitu dengan rencana awal pada waktu kita registrasi dan menyampaikan rencana riset kita, serta apa rencana kontribusi kita ke knowledge. Nah, dari hasil initial funding ini kita akan presentasikan. Nah, dalam setahun ada berapa kali komite rapat ya, dan saya waktu itu di November 2019 saya mengajukan transfer. Cukup challenge juga, dan ini adalah salah satu milestone juga ya. Kalau sudah transfer itu rasanya udah lega, artinya udah boleh dibilang sebagai PhD candidate gitu ya. Nah, karena apa? Karena memang satu, kita harus menyiapkan hasil awal penemuan kita ya, initial finding kita tuh apa sih gitu loh. Kemudian di samping itu kita melaporkan report progress pekerjaan kita atau riset kita sampai dengan saat itu gitu. Apa yang sudah kita kerjakan, apa initial finding kita, seperti apa kita mendiskusikannya, kemudian apa kontribusi kita terhadap knowledge. Nah, itu kita bikinkan dalam satu report. Selain itu ada satu form khusus untuk yang transfer ini yang juga kita harus isi. Nah, yang challenge-nya adalah juga bahwa dalam dokumen transfer ini saya juga harus melampirkan literature review chapter ya. Jadi saya punya 2 chapter literature review. Satu chapter literature review tentang decentralization, dan yang kedua tentang tourism planning. Jadi 2 chapter ini saya harus lampirkan, dan satu lagi chapter metodologi. Aduh, jadi 3 chapter. Kan kalau chapter yang literature review pada waktu registrasi kan sudah ada, jadi tinggal menambahkan aja kan. Tapi yang metodologi kan saya harus develop. Jadi chapter metodologi itu saya sudah harus siapkan juga untuk sebagai lampiran pada waktu saya menyampaikan atau mengajukan untuk transfer. Nah, baru setelah itu progress report daripada initial finding dan contribution to knowledge. Disiapinlah 3 chapter, saya tadi 3 chapter dan 1 report progress serta 1 form. Nah, ini disiapkan, kemudian saya minta ke supervisor saya untuk confirm, untuk tanda tangan, dan setelah mereka oke, ya biasa sih ada koreksi, ada ada tambahan itu segala macam, baru deh akhirnya si dokumen itu saya kirim ke direktur daripada business school. Kemudian ditentukan tanggalnya. Nah, saya juga sama harus viva di hadapan 3 orang. Jadi 3 orang penguji. Jadi ini sama persis seperti registrasi, kita juga harus mempertahankan, tapi ini juga sama. Nah, nanti juga kalau udah selesai PhD juga sama, saya juga harus mempertahankan di depan para penguji juga. Jadi hitung-hitung kayak apa ya, kayak latihan gitu kan. Nah, akhirnya tibalah hari itu, saya kurang lebih 1 jaman ya kayaknya saya waktu itu saya presentasi. Ini hasil initial finding saya, kontribusi knowledge-nya saya, kemudian prosesnya, dan juga tahapan berikutnya saya apa. Jadi pada waktu itu kita juga menyampaikan kapan sih gitu kita akan selesai. Jadi saya udah punya 3 chapter waktu itu, artinya saya tinggal bikin chapter finding dan discussion serta conclusion dan introduction ya. Jadi ada kurang lebih 4 chapteran lagi yang saya harus kerjakan, dan itu kita kasih timeline-nya kapan kita akan selesaikan. Nah, sebenarnya rata-rata kalau dari transfer itu antara 1 tahun tuh ya udah selesai. Makanya
ketika kita udah confirm diterima, kita tinggal ngelanjutin untuk nulis finding chapter, discussion chapter, kemudian conclusion dan introduction. Introduction terakhir ya, karena setelah selesai semua. Tetapi ternyata kan ada pandemi COVID yang membuat akhirnya jadwal atau timeline saya yang saya sudah masukkan pada waktu transfer itu mundur. Jadi alhamdulillah pada waktu transfer November 2019 itu semua oke jalan. Jadi harusnya di 2020 Desember itu saya sudah harusnya selesai gitu kan. Tetapi ya apa boleh buat, karena pandemi COVID saya harus balik ke Indonesia, dan ternyata melanjutkan dari Indonesia dan mengerjakan online itu tidak segampang seperti kita ada di sini. Nah, seperti itu. Nanti saya akan cerita lagi tahapan berikutnya ya. Bye.